Sesaat lagi kita akan dengarkan Love Life Talk bersama praktisi psikologi dan konselor pernikahan dari Kata Okta Kartika. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk Anda yang menjalankan di hari ini, sahabat Sonora. Entah ini menjadi hari yang kedua ataukah hari ketiga untuk Anda yang mungkin sudah mendahului puasa di hari Sabtu ataukah Minggu, sahabat Sonora. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Vina Putri hadir kembali menemani Anda pagi hari ini di program Love Life Talk bersama dengan Kata Okta Kartika. Ya, sahabat Sonora, Anda pasti memiliki suatu rahasia yang disimpan hanya untuk diri sendiri. Terkadang rahasia ini dianggap sebagai suatu privasi yang tak boleh orang lain tahu, termasuk oleh pasangan Anda sendiri. Akan tetapi banyak yang bilang kalau dalam suatu hubungan sebaiknya tak ada rahasia sama sekali. Memangnya setiap rahasia perlu diceritakan pada pasangan? Apa sih jadinya kalau Anda menyimpan rahasia dari pasangan? Nah, Anda bisa tanyakan sahabat Sonora pagi hari ini, sahabat, perlukah punya rahasia dengan pasangan? Silakan WhatsApp kita di 0811 304 9800, kemudian telepon 7327102, ataupun Anda juga bisa tinggalkan live chat di YouTube Sonora Surabaya. Jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu. Sahabat Sonora, saya pagi hari ini ditemani bersama dengan Kak Nitnit Kartika Nita Widyasari, SPSI CHCSA, praktisi psikologi dan konselor pernikahan dari Kata Okta Kartika, dan Mas Okta Stika Badai Nirmala, SPSI CHTCTSA, praktisi psikologi, penulis buku Terapi Pikiran Bahagia, dan konselor di kataoktakartika.com. Langsung aja saya akan sapa narasumber kita berdua ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat menjalankan ibadah puasa. Gimana, Mas? Suara kami jelas ya? Jelas sekali untuk hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa Mas Okta dan Kak Nitnit. Ya. Semoga lancar hari ini. Puasa juga, Kak? Alhamdulillah puasa masih strong untuk hari ini. Oke, mudah-mudahan sahabat Sonora yang mendengarkan hari ini juga tetap kuat ya untuk menjalankan ibadah puasa dan tetap sehat selalu. Apa kabar juga buat yang lagi live, nonton live di Kata Okta Kartika ya hari ini ya di via Instagram ya. Hari ini juga live juga gitu sahabat Sonora. Nah, Kak Nitnit dan juga Mas Okta, hari ini kita membahas perlukah punya rahasia dengan pasangan begitu. Nah, setiap orang itu kan pasti ya punya rahasia, dan ini juga orang itu punya hak untuk memiliki rahasia yang orang lain itu nggak perlu tahu, terutama dengan pasangan kita sendiri. Tapi bagaimana kalau misalkan sudah dalam kondisi sudah menikah seperti itu? Mungkin kalau misal tahap pacaran ataupun PDKT, hal-hal ini memang begitu wajar begitu kalau kita punya rahasia. Tapi bagaimana ketika sudah dikaitkan dengan sebuah pernikahan? Nah, tapi sebelum kita mengarah ke situ, saya pengen tahu dulu nih untuk menyamakan persepsi. Sebenarnya rahasia, apakah ini sama jika dikaitkan dengan privasi ataukah beda? Rahasia kan? Rahasia juga nih jawabannya. Ya, secara substansi sama ya. Sama secara ya? substansi sama, Okay. sama. Nah, tinggal kan ada hal-hal gini. Memang pada umumnya kan kalau sudah menikah itu ya harus saling terbuka dan sebagainya begitu. Namun seringkali itu dipahami secara serampangan ya. Maksudnya serampangan itu semua apapun harus saling tahu sama tahu. Namun kadang-kadang kondisinya itu satu, ada pekerjaan-pekerjaan yang nggak mungkin untuk disampaikan ke pasangannya. Itu baik sisi pekerjaan, karena ada loh orang-orang tuh yang memang memegang rahasia perusahaan, memegang rahasia negara, di mana hanya dia sendiri yang boleh tahu, yang dia disumpah untuk itu. Ada betul. Ada juga kondisi pekerjaan-pekerjaan yang kalau istriku tahu atau suamiku tahu bakal diomelin deh, padahal ini aman, gitu. Cuman dia aja yang nanti baper kan begitu. Itu dari pekerjaan. Tapi kan ada juga kondisi rumah tangga yang ada pasangan yang belum siap untuk menerima kenyataan. Itu misalnya ini minyak goreng naik dan harganya 2 kali lipat loh ini, misalnya begitu. Nah, kalau ini disampaikan, sayang belanjanya kurang ini, waduh nanti panik dia. Misalnya begitu. Nah, sebetulnya tergantung dari
kebijakan dari pasangan masing-masing itu sih. Kebijakan dari masing-masing pasangan itu sendiri. Karena memang ada pasangan yang memang mau untuk berbagi rahasia, ataukah pasangan ada yang tidak mau berbagi rahasia itu mungkin karena tidak mau mengingat-ingat itu, ataupun mungkin karena lupa misalkan seperti itu. Nah, apakah setiap orang ini punya hak memiliki rahasia yang orang lain nggak perlu tahu, terutama pasangan kita sendiri pun, dan memang boleh nggak sih kita sebenarnya kita memang punya pasangan begitu, kemudian sudah menikah, sebenarnya bolehkah kita itu menyimpan rahasia ini, dan apakah memang hal ini tidak disarankankah apabila misalkan pasangan ini boleh tahu dengan rahasia kita seperti itu? Kalau menurut pandangan dari Mas Okta dan juga Kak Ninit seperti apa? Bisa iya, bisa tidak, tergantung kembali kepada pasangan tersebut ya, di dalam rumah tangga. Dalam artian begini, misalnya misalnya kita contoh misalnya dari pihak perempuan, misalnya dari pihak istri, aku nanti mau pada saat udah menikah, aku nggak ada namanya rahasia-rahasia, nggak ada, open, semuanya terbuka gitu ya, mau baik buruk terbuka, misalnya seperti itu gitu ya. Nah kemudian ternyata terkadang yang itu kan dalam diri kita punya pemikiran sendiri, tapi kadang-kadang kita perlu juga cek dulu dengan pasangan, siapkah pasangan kita, gitu ya, siapkah pasangan kita dengan gaya kita yang open, semuanya terbuka, gitu, nggak pakai rahasia-rahasia. Nah, kadang-kadang kan begini, misalnya pasangan, oke, siap, gitu, siap itu ada dua, siap ini siap apa? Siap dengerin semua rahasiamu, kamu nggak ada rahasia, siap, atau siapnya gini, siap berarti kan ada timbal balik, kalau aku menerapkan tidak ada rahasia, berarti terbuka, berarti kamu juga harus terbuka. Begitu kan? Jadi ada timbal baliknya. Nah, apakah ini juga siap? Begitu. Nah, terkadang ini yang perlu diobrolkan lagi gitu loh. Kadang-kadang ada yang, aku ini nggak ada rahasia-rahasiaan apa-apa sama pasangannya, tak buka, tak open semuanya. Nggak apa-apa bagi kalau kita punya persepsi seperti itu, tapi kita terkadang lupa, banyak orang terkadang lupa dengan kesiapan pasangan. Ada loh Mbak, maunya tuh juga gini, dalam hal masih udah menikah maupun sudah akan menjelang menikah, kan kadang-kadang ada yang udah kalau udah niat serius udah langsung open ya, gampangnya gitu, nggak pakai rahasia gitu ya, terbuka gitu. Terus dia tuh menceritakan semuanya. Saking masa lalunya diceritakan semua ke pasangannya, gitu kan? Karena kan udah married nih, ceritakan. Yang paling sering adalah berapa kali pacaran sama siapa aja, terus ngapain aja, itu diceritakan semuanya. Tujuannya baik supaya pada saat kita mumpung masih baru nih pernikahan, jadi udah nggak ada yang tertutupi, nggak ada rahasia di antara kita. Jangan ada dusta di antara kita, kalau lagu lama gitu ya. Nah, tapi ternyata kitanya oke aja, fine aja. Yang kita lupa pasangan kita. Karena kita gini, banyak juga klien-klien tuh yang kayak gitu. Akhirnya jadi, kok gitu ya ternyata ya. Dia masa lalunya kok ternyata masa lalunya nggak baik ya. Akhirnya ilfil ya. Ragu. Lah ini terus gimana gitu loh. Nah, sementara kalau di pihak satunya, loh aku nih cerita ya, aku kayak begitu. Kalau sekarang aku ini udah nggak kayak gitu, aku udah berubah bla bla bla. Nah, terkadang lupa gitu loh. Siap enggaknya pasangan kita. Nah, kalau pertanyaannya perlu nggak sih kita ini ada rahasia di antara pasangan, ya Anda yang memutuskan ya. Gampangnya begini, kalau misalnya tahu konsekuensinya lah gitu. Kalau misalnya memang mau terbuka, gitu kan, sama-sama terbuka, ya berarti konsekuensinya ya apapun harus sudah siap ya. Berita apapun harus sudah siap gitu ya. Nah, kalau masih ada yang dirahasiakan, kalau masih punya rahasia-rahasia, punya privasi, kalau bahasanya kayak gitu ya, itu privasi, aku nggak mau ikut campur, ya nggak apa-apa. Itu juga pasti akan ada resikonya. Biasanya juga terkadang banyak juga yang ini ya, teman-teman klien-klien pada cerita, aku punya privasi dengan pasangan masing-masing. Contohnya apa privasinya? Masalah gaji. Karena kami berdua sama-sama kerja, jadi kami berdua itu sama-sama nggak menghormati privasi masing-masing. Aku nggak tahu penghasilanmu berapa, kamu juga nggak tahu penghasilanku berapa. Ada juga yang memilih seperti itu. Apakah boleh? Boleh, selama mereka berdua bersepakat.
Jadi tergantung situasi dan juga kondisinya. Apalagi punya rahasia ini juga bisa dikatakan sebagai sumber masalah juga ya, Kak Ninti ya, dalam suatu hubungan. Bisa jadi juga arahnya ke sana juga. Bisa jadi arahnya ke situ. Nah, sahabat Sonora, mungkin Anda juga punya unek-unek nih, apakah ini saya punya rahasia nih, misalkan seperti itu. Enaknya diungkapkan nggak sih sama pasangan? Ini solusinya seperti apa? Mungkin dari Kak Ninti dan juga Mas Okta bisa memberikan jawaban begitu ya untuk Anda, sahabat Sonora. Silakan Anda bisa kirimkan nomor WhatsApp-nya 0811 304 9800 dan 7327102. Kemudian ada juga melalui live chat di YouTube Sonora Surabaya. Dan tentunya Kak Ninti dan juga Mas Okta, ini memang lebih banyak mereka itu enggan menceritakan rahasia mereka ini. Lebih banyak kebanyakan adalah faktor gaji ya, Mas Okta dan juga Kak Ninti, ataukah enggak juga, itu salah satunya aja. Salah satunya aja ya. Sekarang yang sebetulnya sekarang yang lagi rame masalah WA. Oh, masalah WA, oke. Ya, jadi ada yang sampai handphonenya dikunci, jangan sampai pasangannya tahu, dan sampai ada pasangan itu yang mengkloning handphone pasangannya. Termasuk password kah? Password dari sosial media itu kah juga termasuk ya? Nah, karena ada kekepoan, ada keinginan tahunan berlebih. Jangan-jangan pasanganku punya rahasia nih, atau sengaja jangan sampai ini pasanganku tahu. Nah itu yang sebenarnya jadi seringkali jadi masalah. Yang pasti kalau kita ngobrol tadi intinya adalah dari kesepakatan dan kedewasaan. Saya kasih contoh, ada masalah rahasia yang awalnya dianggap baik, namun akhirnya jadi buruk. Ada sebuah kasus orang yang datang ke kami juga, suami istri baru menikah. Si suami ini sangat sayang pada istrinya, sangat sayang pada istrinya, sehingga jangan sampai membuat istrinya kepikiran, jangan sampai membuat istrinya cemas begitu. Nah, hingga suatu saat si suami ini sedang bangkrut. Ya itu hal yang nggak enak ya, hal yang nggak enak. Nah, tapi ini nggak disampaikan ke istrinya karena khawatir istrinya kepikiran. Akhirnya disimpanlah beban ini oleh sang suami. Apalagi kan dia lelaki tangguh lah ya begitu. Jangan sampai memberikan beban pada istri. Nah, namun yang terjadi adalah si suami ini untuk menyelesaikan masalahnya dia meminjam dana pada pihak lain tanpa sepengetahuan si istri. Dan ini sudah berlangsung cukup lama. Gitu. Hingga suatu saat entah gimana ceritanya pemilik dana ini nagih ke rumah. Dan di rumah ketemu istri, pas suaminya nggak ada. Nah, si istri pun kaget, loh, ini sejak kapan suamiku punya pinjaman dana ini? Kok nggak pernah cerita? Dan konon nominalnya itu misalnya dikira-kira itu misalnya untuk kawin lagi atau punya istri lagi itu masuk akal. Nominalnya itu. Ini nyata ya Mas ya? Ya. Jadi akhirnya ketika suami pulang, orangnya udah balik ya, terus suami pulang, ya istri tanya, lo kamu ini buat apa? Lo aku buat bisnisku rugi. Gini, loh, kok nggak pernah cerita? Jangan-jangan kamu bohong ya? Jangan-jangan kamu sebenarnya sudah nikah lagi, cuman kamu nggak mau cerita. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Nah, si suami pun nggak bisa ada pembelaan karena ya emang nggak ada bukti. Nggak ada bukti bahwa itu memang untuk kerugian, nggak bisa. Gitu. Dan akhirnya, mohon maaf, kasus itu akhirnya mereka bubar, pernikahannya bubar. Sampai cerai. Padahal kami tahu dari satu sisi satunya mereka sama-sama bersikukuh, tapi memang si istri misalnya nggak percaya itu masuk akal, Dan si suami pun mengakui, iya aku memang nggak cerita karena aku takut membebani istriku. Nah itu kan rahasia-rahasia yang harapannya bagus tapi malah jadi jelek akhirnya begitu. Tidak mau membebani istri tapi akhirnya terbebani juga, akhirnya terbongkar seperti itu ya. Malah merusak rumah tangga ya. Ada juga yang cerita ada kapan ada cerita juga dari salah satu klien yang beliau ini itu sebetulnya itu sudah dikeluarkan dari pekerjaan. Balik lagi kena tapi PHK ya, kena PHK. Tapi karena nggak tega mau cerita ke istri itu nggak tega. Yang dipilih adalah dia tetap setiap hari keluar rumah dengan bergaya pakai baju kantor gitu, mau berangkat kerja. Tapi seharian dia cuma nongkrong
di warung, nongkrong, ketemu sama temennya dan sebagainya kayak begitu. Dan ini berlangsung awal aman, santai-santai aja, nggak ada, istri juga nggak curiga gitu. Tapi kembali lagi, kemudian awalnya seminggu 2 minggu santai dia. Begitu mulai mendekati hari gajian, dia mulai mikir, mulai panik, gitu kan. Nah, tapi akhirnya dia masih masih bisa entah pinjem kiri kanan dan sebagainya. Beberapa bulan dia lakukan seperti itu, lama-lama dia nggak kuat. Gitu kan, lama-lama dia nggak kuat, gitu kan. Terus ini gimana ngobrol? Ya, pilihannya adalah tetap mau punya rahasia seperti itu, menjalani kehidupan yang seperti itu, atau jujur sama istri apa adanya. Resikonya adalah marah, pasti dong. Itu resiko, bertengkar itu adalah pasti. Dan dia itu akhirnya yang nggak berani untuk agak lama mengambil keputusan adalah dia membayangkan betapa istrinya itu marah kepada dia, gitu. Sangat marah, itu dia nggak bisa membayangkan. Kemudian kita bilang, ya pilihannya adalah apa? Ya kalau memang tidak mau menerima resikonya itu ya tetap punya rahasia gitu ya dalam yes. Tapi akhirnya dia mengikuti saran kami, dia datang ke istrinya, dia cerita apa adanya, sudah berapa lama berlangsung begitu kan ya. Sok istrinya, iya. Tapi yang terjadi adalah si istrinya itu nangis jadi-jadinya. Karena dia merasa, kok nggak cerita? Berarti aku tuh kenapa teganya itu adalah kenapa tidak bercerita padaku? Nggak percaya sama istrinya kan? Yes, nggak percaya bahwa nanti istrinya tuh akan tidak mendukung dia dan sebagainya, dia akan kecewa dan sebagainya. Nah, justru akhirnya dia berpikir, aku salah ya, ternyata istriku tuh tidak apa-apa. Pada saat aku menceritakan aku nggak kerjain itu apa gitu. Jadi ternyata, oh iya. Nah, akhirnya kan kita bicara balik lagi tentang rahasia. Apakah boleh? Terserah Anda gitu. Anda menjalani kehidupan, tapi Anda pilih lagi gitu. Anda tentukan lagi apakah rahasia ini, kalau tadi yang sudah cerita disampaikan sama Pak Okta, apakah ini mungkin kelihatan baik di awal gitu ya. Mungkin kelihatan baik di awal, tapi kemudian di akhir ceritanya bisa berubah semuanya. Apakah kalau melihat misalkan nih pasangan yang harmonis, yang nggak pernah bertengkar, apakah menjaminkah keduanya ini tidak memiliki rahasia seperti itu? Ya belum tentu juga. Belum tentu bisa juga jadi ya. Mungkin karena nggak tahu mungkin ya pasangannya kalau pasangannya punya rahasia tapi seperti balik itu. Lagi ya, boleh selama itu adalah kesepakatan berdua ya. Jadi kita nggak boleh, kamu punya rahasia sih, berarti kamu tuh nggak percaya sama pasanganmu ya. Tapi kalau ternyata mereka berdua asik-asik aja kan, Gak masalah ya seperti itu. Gak jadi masalah sebetulnya. Saya jadi inget nih, ini kasusnya teman sih sebenarnya ya kan ini, tapi nggak apa-apa lah. Ini mau ceritakan, nggak tahu apakah dia dengar atau enggak. Ya mudah-mudahan nggak dengar begitu ya. Nah ini pengalamannya ini dari teman Vina itu, dia tuh kan punya pasangan, kemudian dia itu rencananya mau merit begitu. Ini dari pasangannya ini, temanku ini memang terlilit hutang begitu di keluarganya. Saya nggak tahu ini skalanya kecil atau besar seperti itu, saya tidak mengulik lebih dalam lagi seperti itu. Yang pasti dia punya hutang, tapi memang dia sengaja tidak cerita ke pasangannya, apalagi yang mau dinikahi sebentar lagi tahun depan ini. Nah, kalau saya melihat apakah ini termasuk bentuk pemikiran si cowok ini memang karena dia nggak mau membebani si cewek ini, apalagi menjelang pernikahan mereka seperti itu. Nah, kalau melihat case seperti ini harusnya bagaimana? Apakah tetap si cowok ini akan terus untuk merahasiakan permasalahan ini sampai nanti mereka menikah seperti itu, ataukah nanti akan tetap diceritakan begitu selama perjalanan mereka menuju ke pernikahan, tapi ya dengan itu tadi resikonya memang pasti akan ada kekecewaan, mungkin marah dan juga sebagainya. Tapi itu ya kita mikirnya terburuknya seperti itu, karena si cowok ini juga merasa kayak malu dan juga terbebani begitu Kak Nini dan juga Mas Okta untuk menceritakan ke pasangan ini. Nah, ini solusinya seperti apa? Saya sendiri juga bingung ketika dicurhatin sama dia itu, nggak tahu harus mau ngomong seperti apa. Saya cuma bilang aja, ikuti kata hatimu aja gitu. Apa yang buatmu nyaman? Aku sendiri juga bingung mau komentar seperti apa dengan case-nya seperti itu. Mbak Vina, ini kan gini, logikanya dia punya hutang, berarti kan dia ada kewajiban untuk membayar, begitu kan? Oke. Nah, membayarnya ini pakai uang dari mana? Misalnya, kalau dia bekerja, kemudian dia dapat penghasilan,
dan beberapa persen dari penghasilan itu dipakai untuk bayar utang, gitu kan? Ya, itu kan coba bayangkan, misalnya sekarang oke aja, gitu. Misalnya sekarang oke aja, tapi nanti pada saat ini kita nggak tahu ya, apakah mereka berdua ini punya kesepakatan untuk saling tahu jumlah penghasilannya pasangannya, atau model yang keuangan pada saat menikah itu 2 jadi 1. Kan ada semuanya yang dua, misalnya sama-sama bekerja, kemudian udah deh ngepul ke istrinya semuanya, ntar semuanya diatur. Ada yang kayak begitu, tapi ada juga yang sendiri-sendiri. Nah, kita mau bayangkan seandainya 2 jadi 1. Seandainya jadi 1, berarti kan tahu penghasilannya berapa. Nah kalau tiba-tiba misalnya penghasilannya adalah 10 juta misalnya gitu ya, penghasilannya 10 juta, buat bayar utangnya 5 juta misalnya begitu, kan berarti sisa 5 juta. Nah 5 juta kalau mau ngepul ke pasangannya jadi mikir, katanya gajimu 10 juta, kok cuma kasih aku 5 juta. Nah ini kan udah jadi, belum apa-apa udah jadi masalah ini sebetulnya. Ya itu ya, begitu ya. Nah tinggal beda lagi kalau misalnya sendiri-sendiri. Sama-sama nggak tahu. Kamu nggak tahu jumlah penghasilanku berapa, aku juga nggak tahu berapa. Itu mungkin lebih aman sekarang untuk di awal-awal. Selama nanti tidak ada kalau kita bicara mungkin aman di awal, tapi secara psikisnya yang nggak enak jadinya, beban mentalnya jadi yang mengganggu. Gitu. Jadi kalau sistem keuangan yang misalnya sama-sama nggak tahu, terus kemudian kan dia nggak tahu, pokoknya ntar aku tiap bulan kamu tak kasih uang sekian, misalnya kayak gitu ya. Nah itu mungkin bisa jadi lebih aman, tapi diperhatikan juga adalah bahwa kita menikah, ketemu dengan pasangan kita tuh 24 jam tiap hari. Selama sisa hidup kita. Bayangkan bebannya untuk menanggung, ya itu juga perlu dipikirkan juga sebetulnya. Jadi ada langkah itu, tapi itu ya kalau sama-sama siap, setidaknya itu begini, andai kata bisa direncanakan, cerita aja, dalam arti gini, sayang aku punya tanggungan tuh sekian, ini untuk ini di masa lalu, baik untuk dirinya atau untuk keluarganya misalnya begitu ya. Nah, aku punya kewajiban untuk nyelesain ini, rencanaku itu nanti ini akan selesai dalam sekian waktu. Sudah ada planning gitu loh. Itu setidaknya lebih menenangkan ya, daripada aku punya beban sekian terus gimana? Gak tahu. Punya beban sekian, nggak tahu apalagi mau menikah. Wah ini bisa jadi diulur nih untuk menikahnya begitu ya. Tapi lebih baik diceritakan saja ya, apapun itu ya, lebih amannya seperti itu. Nah ini juga ada tanggapan dari Widya yang ada di WhatsApp. Wah topik ini jadi teringat pengalaman dulu pas zaman masih sekolah, lagi minjem handphone pacar, ada mantannya yang ngechat nanyain OSIS nih, mau buka bales tapi emang izin dulu nih sebelumnya, malah nggak dibolehin. Pas udah beberapa minggu ketahuan, mereka sering chattingan, saling ngajak nonton, makan bareng, bahkan emang udah sempet jalan dan juga nonton. Dikasih kepercayaan malah begitu, sekarang akhirnya putus deh. Ini tanggapan dari Widya, terima kasih yang sudah berbagi pengalamannya begitu ya. Wah ini cowoknya ini punya rahasia ternyata ya. Awalnya ini sahabat Sonora, tapi tetap ya dikasih izin ya waktu itu sama cowoknya, tapi ya akhirnya ketahuan juga begitu. Diajak nonton dan juga makan bareng. Nah ini nih awalnya rahasia, kemudian jadinya terbongkar, kemudian jadinya hubungannya nggak baik seperti itu. Nah macam-macam lah ya untuk tanggapan dari sahabat Sonora. Ini juga masih ada beberapa pertanyaan lagi yang sudah bergabung, tapi nanti kita akan bacakan, sabar dulu. Sahabat Sonora silakan kalau Anda yang ingin bergabung, kita hari ini membahas seputar perlukah punya rahasia dengan pasangan, masih bersama dengan Kak Nit dan juga Mas Okta dari Kata Okta Kartika, sahabat Sonora. Tentunya di program Love Life Talk kita nanti akan hadir kembali di segmen kedua, sahabat Sonora. Pastikan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap stay tune di 98,0. Kembali Anda dengarkan Love Life Talk. Acara ini merupakan kerjasama Sonora Surabaya dengan Kata Okta Kartika. Terima kasih untuk Anda sahabat Sonora yang masih menyimak program Love Life Talk bersama dengan Kata Okta Kartika, dan sahabat Sonora yang lagi streaming juga pagi hari ini di www.sonorasurabaya.com juga. Selamat pagi dan apa kabar untuk Anda semuanya. Kita masih buka kesempatan untuk Anda yang ingin berkonsultasi, yang ingin bertanya sahabat Sonora bersama dengan Kak Nit dan juga Mas Okta dari Kata Okta Kartika. Pagi hari ini kita membahas seputar perlukah punya rahasia dengan pasangan. Atau Anda juga bisa tinggalkan live chat di YouTube Sonora Surabaya.
silakan sahabat Sonora, karena pagi hari ini kita live langsung di via YouTube Sonora Surabaya. Baik, Mas Okta dan juga Kak Ninit, apakah hari ini sudah ada yang bergabung juga melalui IG? Ada. Di IG-nya Kata Okta Kartika, ini aku bacakan ya Mbak Vina ya. Silakan. Ini dari Kapris Kanin. Pertanyaannya, apa terlalu open dengan pasangan juga beresiko? Ya, risiko atau enggak itu kalau menurut saya juga tergantung kedewasaan masing-masing ya. Oke. Seperti tadi Kak Nit bilang tadi kan, kalau kita udah cerita begitu, apakah pasangan kita ini siap mendengarkan cerita? Sudah punya kapasitas untuk mendengar, apalagi suami ya. Misalnya istrinya cerita, terus apakah sudah terlatih untuk mendengarkan? Nanti ada tekniknya itu, ada tekniknya. Gimana sehingga sebagai suami itu bisa menjadi pendengar yang baik bagi istrinya. Gitu. Dan ketika open juga cek juga itu dari kesiapan dirinya ya. Nah, juga tentang dampak-dampaknya. Gitu. Apakah nanti ketika kita cerita pasangan kita semakin kepikiran gitu terhadap masa lalu atau bagaimana. Jadi baik enggaknya tergantung kesiapan dan kedewasaan pasangannya. Tapi kalau misalkan tahu kesiapan ataupun kedewasaan pasangan ini bisa dilihat dari mana? Ataukah dari gesture aja cukup, ataukah kita konsultasi dulu setidaknya? Apakah kamu siap nggak sih kalau misalkan aku berbagi rahasia? Katakanlah seperti itu contohnya. Oke. Bisa sebetulnya dicoba. Kan gini, kita kan nggak tiba-tiba juga nggak ujuk-ujuk apa ya, tiba-tiba tuh langsung kita cerita semuanya kayak begitu kan. Bertahap ya. Semuanya. Bertahap, pasti kan bertahap. Misalnya contoh paling gampang adalah menceritakan tentang masa lalu, tentang pacaran. Pacarku dulu itu ada 100 misalnya kayak gitu. Nah, udah masih ingat ya. Intinya dulu, pacarku tuh udah ada 100 gitu ya. Nah itu kita lihat responnya. Gitu. Nah kalau ternyata dari situ kemudian pasangan kita insecure, 100 ya. Gila, kamu tuh banyak banget yang nyenengin kamu. Terus kemudian aku ini apalah aku. Misalnya komentarnya kayak gitu. Udah deh gak dilanjutin, belum siap pasangannya. Oke. Dalam artian ternyata, kemudian dia malah 100. Oh keren, berarti hebat dong aku. Dia akhirnya lebih pede. Oke, kita coba, kalau bahasanya jadi ada tahapan untuk menceritakan gitu ya. Misalnya kayak begitu. Atau mungkin ceritanya gini-gini deh. Misalnya jangan gak usah cerita tentang yang punya pacar dulu deh, misalnya tentang dulu, aku tuh dulu tuh sukanya ngupil loh, misalnya kayak begitu. Hal-hal buruk. Yes, coba ceritakan kayak begitu, ternyata hijab banget ya istriku ya ampun, ternyata tuh kepikiran gitu. Sepanjang hari, kok ternyata dia jorok banget ya gitu. Nah itu kan, kayaknya nggak siap deh dia. Udah deh, kayaknya itu juga nggak pengaruh juga kok nanti ke ke dalam hubungan rumah tangga, nggak membawa dampak apa-apa pada saat memang aku punya rahasia, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau memang itu nanti akan ada dampaknya, kayak tadi yang diceritakan Pak Okta tadi, ada dampaknya ke dalam masa depan, itu memang harus, mau nggak mau memang harus ceritakan. Tapi kalau memang nggak ada dampaknya juga nggak perlu juga. Misalnya tentang masa lalu kita yang ternyata dulunya itu aku suka banget loh, ini manjat pohon tetangga ngambilin mangga, misalnya kayak begitu kan. Ini tuh nggak perlu diceritakan, nggak apa-apa deh. Itu kan juga bagian rahasia juga sebetulnya, gitu ya. Nah, kalau kita bicara rahasia kan sebenarnya masa perilaku kita di masa kecil itu kan juga bisa dikatakan rahasia. Misalkan kalau ada dampak begitu untuk masa depannya, misalkan si pasangan ini punya penyakit yang serius gitu, mungkin bisa ya hal-hal kayak gitu mungkin diceritakan, biar pasangannya tahu begitu. Ya, seperti itu. Nah, ini ada lagi ya Mbak Vina ya. Dengan siapa lagi? Masih dari IG-nya Kata Okta Kartika, dari Aswangga. Underscore etc. gitu ya. Dia kayaknya bukan pertanyaan, dia cuma cerita aja sih. Kalau saya main rahasia-rahasiaan tapi nggak lama dibongkar sendiri. Nggak kuat ya berarti. Itu memang. Jadi secara normal nanti kalau nanti buku kita sudah terbit tentang kebohongan pasangan, mengungkap kebohongan pasangan, menyimpan rahasia itu berat, itu butuh energi. Menyimpan rahasia itu butuh energi. Jadi kenapa kok ada istilahnya itu keceplosan, keperucut, akhirnya itu cerita-cerita sendiri gitu ya. Cerita sendiri atau nanti munculnya dari gestur. Itu sudah naluri manusia itu kalau menyimpan sesuatu itu butuh energi besar, dan kalau energinya habis otomatis keluar sendiri.
Itu secara otomatis ya nanti akan keluar sendiri begitu ya, tanpa orang lain menyuruh. Tapi bagaimana ketika pasangan ini taunya dari orang lain, misalkan dari keluarganya, atau mungkin yang nggak sengaja keceplosan seperti itu, tapi pasangannya tidak menceritakan, memang sengaja untuk tidak bercerita biar apa ya istilahnya, mungkin misalkan aib nih, wah ini adalah aib, nggak usah lah tak ceritain ke pasangan, tapi begitu pas pasangannya ini lagi main nih ke rumah mertuanya, begitu nggak sengaja, ini orang tuanya keceplosan. Nah, harus seperti itu bisa kan jadi. Bisa jadi masalah juga nih untuk hal ini. Bisa jadi. Ini ada ini juga sekedar komen ya dari Yudi Kemal. Perlu punya rahasia, jawabnya perlu. There things stop there. Jadi dia cuma sekedar kasih ini aja. Masukan aja ya. Masukkan aja bahwa menurut Yudi Kemal perlu punya rahasia. Perlu. Ini masing-masing tergantung individu masing-masing ya. Apakah memang Anda perlu untuk menyimpan rahasia? Ini juga tergantung dari kondisi kesiapan dari pasangan Anda juga nih, sahabat Sonora. Nah, saya beralih ke WhatsApp nih. Selamat pagi Mas Wawan, pagi hari ini yang sudah mengantri untuk bertanya. Nah, pertanyaan yang pertama nih, apakah istri yang selalu bercanda bilang tidak cinta kepada suami mempunyai indikasi ada rahasia yang disembunyikan? Oke. Kalau kata-kata itu selalu diungkapkan, termasuk ketika bercanda, itu ada indikasi sesuatu. Belum tentu rahasia, tapi ada hal yang apa ya, yang belum terungkapkan, tapi dia pengen mengungkapkan. Nah itu tinggal digali seberapa siap. Jika kalau mau digali bisa, tapi seberapa siap si Mas Wawan ini jika ternyata memang istri itu nggak terlalu cinta, terpaksa atau apapun juga ya itu. Tapi siapkah Anda? Jadi intinya begini, untuk menggali sebuah kebenaran, menggali sebuah rahasia, itu yang dibutuhkan itu adalah pertama kali itu kesiapan diri sendiri. Kesiapan dulu ya. Bagaimana jika ternyata kejujurannya itu berbeda dari yang diharapkan? Baik, jadi di sini adalah kesiapan mental dari Mas Wawan ini sendiri ya. Kalau misalkan ini si istrinya mungkin apa ya, mungkin jujur begitu ya, bilang memang tidak cinta beneran begitu, katakanlah seperti itu ya, meskipun dalam konteksnya bercanda. Bisa jadi coba dicek lagi Mas Wawan tentang perilaku istrinya yang selalu apa ya diulang, atau mungkin bisa juga terhadap, misalnya kalau udah punya anak, terhadap anak, misalnya, oh kamu tuh gak pinter nak, padahal sebelumnya kenyataannya pinter anaknya, misalnya anaknya berprestasi, sebaliknya tapi, ya, kamu ya, nah kalau memang indikasinya ada pola seperti itu, nggak hanya cuma di Mas Wawan aja tentang perasaan, tapi pada saat dia menyampaikan perasaan ke anaknya, ke orang tuanya, ke mertuanya, ke temannya, ke orang lain, itu selalu berbalik, selalu apa ya, kebalikan. Nah itu bisa jadi memang, oh iya bisa jadi dia ini apa ya, punya kebiasaan memang nggak bisa ngomong jujurnya, tapi memang kebalikannya begitu loh. Jadi nggak bisa muji, nggak bisa muji kamu cantik, nggak bisa. Kamu jelek. Kamu jelek, tapi sebetulnya maksudnya dia tuh mau bilangnya cantik gitu. Ada karena itu berkaitan dengan pola asuh masa lalu. Berkaitan dengan pola asuh masa lalu, ya, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Jadi tinggal Mas Wawan ngecek dulu aja. Oke, Mas Wawan sabar ya untuk ngeceknya ya. Harus lebih banyak untuk bahasa untuk memahami perempuan begitu, terutama si istri. Kalau misalkan masih belum bisa dibuka kemarin ya YouTube Sonora Surabaya, kita ngobrol bersama dengan Mas Okta waktu itu untuk memahami istri perempuan seperti itu ya. Oke, ini untuk yang pertanyaan kedua dari Mas Wawan lagi, perlukah mengungkapkan rahasia kehidupan masa lalu kita kepada pasangan setelah menikah? Oke, balik tadi sudah dijawab ya. Tinggal sebetulnya tunggu lihat kesiapan pasangannya, Mas Wawan. Satu, seberapa itu berpengaruh pada pasangan Anda dan keluarga Anda. Tadi misalnya masa lalu, tadi dulu pernah punya utang misalnya, dulu ternyata dia bukan anaknya orang tuanya misalnya. Atau ternyata dulu dia pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Nah, itu. Kalau misalnya berdampak, ini bisa berdampak di masa di pernikahan, ya sebaiknya ceritakan tapi nunggu pasangannya siap. Tapi jika misalnya nggak berdampak, nggak usah diceritakan, nggak apa-apa. Oke, kalau misalnya nggak berdampak, nggak diceritakan juga nggak apa-apa. Daripada nanti diceritakan malah akan timbul masalah nanti baru ya. Oke, semoga bisa menjawab Mas Wawan yang ada di Surabaya. Kemudian saya beralih ke Arini. Aku sekarang ini dihadapkan
dengan seorang pasangan yang nggak pernah sekalipun publish foto pasangannya, padahal jalan udah setahun lebih, udah keluar bareng, foto bareng juga, toh foto bareng sama dia selalu ku upload di story IG ataupun WA. Tapi pasanganku nggak pernah sekalipun nunjukin hal yang sama. Pertanyaannya, kenapa sih laki itu lebih suka merahasiakan hubungan pasangannya daripada harus ke publish? Yang kedua, apakah pasangan yang enggan mempublish foto pasangannya ke publik, apakah ada keraguan untuk jalan bareng dengan pasangannya? Gimana nih Mas? Nggak bisa seperti itu juga ya. Itu nggak bisa. Jadi ada memang orang-orang itu yang nggak usah. Ini kan belum nikah berarti sepertinya ya. Oke. Yang sudah menikah pun ada yang stylenya seperti itu. Nggak mau nunjukin, padahal dia di rumah juga care sama istri sayang, sama anak sayang, tapi dia nggak mau ikut foto bareng dipublish di tapi misalnya fotonya dia dipublish nggak apa-apa. Tapi saya pernah punya ada orang konsultasi pada kami, itu memang nggak mau dipublish. Apakah mungkin nggak mau foto dari pasangannya nggak mau dikonsumsi banyak orang seperti itu, atau bisa jadi. Atau juga banyak hal, ada juga kebutuhan mendapatkan perhatian diri sendiri. Jadi ada setiap orang itu kan punya kebutuhan untuk mendapatkan perhatian. Nah, ini ibaratnya itu orang yang sangat lapar perhatian, sangat butuh perhatian, tapi dia untuk memenuhinya itu dia posting fotonya dia sendiri. Dia nggak mau merasa kalau dia foto dengan pasangannya atau dengan keluarganya begitu, dia perhatiannya gak diberubah. Nah, dia berpikirnya begitu. Padahal dia butuh apresiasi dari fotonya dia sendiri. Nah, banyak hal juga sebetulnya bisa jadi, salah satunya adalah misalnya ternyata di kantor misalnya gitu, teman kerjanya itu sukanya nyinyir begitu kalau lihat dia posting. Jadi daripada dia berpikir daripada ribet aku bicarain, ngobrol, dijawabin satu-satu, mendingan nggak usah aja, itu bisa jadi loh. Kan sebenarnya banyak hal juga, jadi nggak bisa serta-merta kita bilang karena dia nggak sayang nih berarti sama aku, karena dia nggak pasang fotonya gitu. Nah kalau kan itu kan, tapi kan kalau dipasang sama pasangannya boleh kan, tapi dia nggak mau upload sendiri gitu kan. Nah banyak hal sebetulnya. Banyak hal di sini ya faktornya ya. Jadi bukan berarti dia nggak sayang begitu, ataupun mungkin ragu begitu ya. Mungkin ada faktor-faktor tertentu, mungkin dari pasangan dari Mbak Arini ini mungkin tidak mau memasang foto bareng dengan pasangan ya. Itu tadi lah, banyak faktor, mungkin dari teman kerjaan seperti itu dan juga sebagainya. Semoga bisa membantu pertanyaannya. Kemudian untuk Mas Roni ini juga yang ada di Surabaya, kalau misalkan hubungannya masih tahap menuju tunangan, seberapa jauh kita itu bisa terbuka sama pasangan? Kalau mau tunangan itu kan sebenarnya arahnya juga serius akan menikah. Jadi tunangan itu sebenarnya anggap saja menikah gitu loh, persiapan menikah. Ya sebaiknya itu segala hal yang perlu diceritakan, saling menceritakan, saling terbuka, dan sama-sama siap saling menerima, termasuk sisi-sisi buruknya. Sisi-sisi buruknya nggak apa-apa ya diceritakan ya sebelum menikah ya, kalau lebih baik ya. Kan sudah mau tunangan, Beda kalau tadi Mbak Arini tadi baru jalan 3 bulan. Oh, setahun tadi Mas. Setahun ya, setahun. Dulu kan belum. Tapi belum ada tanda-tanda mau menikah atau tunangan kan. Nah, kalau ini mau tunangan itu sudah, soalnya sama aja. Misalnya masih menyimpan rahasia, nanti aja deh kalau aku sudah tunangan aku cerita. Kalau udah menikah. Kan mau tunangan dulu. Ada rahasia nih. Nanti kalau mau tunangan aja aku baru cerita, daripada nanti batal tunangan. Masih bisa batal nikah loh. Oke. Ntar aja deh, nanti kalau udah nikah aku baru cerita, daripada nanti batal nikah. Setelah nikah bubar juga bisa loh. Tapi baik cerita ya begitu ya Mas ya, ada intinya ya. Lebih baik begitu. Tetap balik lagi ya, ditunggu kesiapannya dulu ya. Dikit-dikit dulu, pancing-pancing dulu. Jangan semuanya langsung dikasih, nanti kaget. Dipancing-pancing apalagi dulu. Apalagi kalau ternyata punya banyak rahasia ya. Waduh, ini nih. Pokoknya tunggu momen dulu, ngobrolnya enakan dulu begitu ya. Pasangannya diservis dulu, dibuat nyaman makan dulu gitu ya. Jangan pas lagi bete ataupun lagi bad mood, apalagi lagi PMS. Wah, ini jangan. Lebih baik hindari hal-hal kayak gitu. Mas Roni, terima kasih untuk pertanyaannya. Kemudian Titi, nggak tahu ini Titi ini cewek atau cowok ya? Oh, cewek ini ya. Ini dari Mbak Titi. Kalau misalkan berteman dengan lawan jenis, perlukah pasangan harus tahu dan sejauh mana pertemanannya untuk diceritakan? Oke. Ada beberapa pekerjaan itu yang sebaiknya diceritakan. Oke, jadi gini. Misalnya kalau di kantor lah, ini standar ya, di kantor, di kampus begitu. Otomatis itu pasti
berhubungan dengan lawan jenis, itu pasti. Tapi kan masih dalam taraf ya ketemu teman sekantor, seruangan, itu mungkin masih mudah diterima oleh secara umum lah ya. Namun jika ada kondisi-kondisi misalnya harus survei keluar kota berdua dengan lawan jenis misalnya, atau misalnya kayak kami ada klien-klien yang mau konsultasi privat di mana klien saya perempuan, di mana kliennya dia laki-laki, di mana mereka harus kami harus ngobrol berduaan misalnya begitu. Nah, itu ada baiknya juga disampaikan. Ada baiknya disampaikan ya di sini ya. Namun sejauh mana pertemanannya disampaikan, ya nggak apa-apa disampaikan aja begitu semuanya ya. Lebih baik termasuk misalnya prosedur. Misalnya punya sahabat atau punya teman akrab yang lawan jenis. Ya itu juga disampaikan juga. Misalnya tentang kebiasaannya. Misalnya kalau kita tuh berteman, tapi kalau kita lagi ketemuan tuh misalnya pelukan, misalnya kayak begitu. Itu udah kebiasaan dan kita ya biasa aja kayak begitu. Nah, itu perlu disampaikan ke pasangan karena apa ya? Yang namanya spontan respon itu kan nggak bisa kita nggak bisa tahan, ya? Kadang misalnya lagi ketemu di jalan, "Hai, apa kabar?" langsung dicium misalnya kayak begitu. Nah, tapi pasangannya belum pernah tahu siapa ya? Temanku, ya nggak mungkin dong. Kan paham ya? Jadi ada baiknya begitu. Nah, nanti tinggal berikutnya pertanyaannya adalah, terus boleh nggak aku kayak gitu? Minta itu izin kan, dulu ya. Yes, misalnya gini, ya nggak fair dong kalau misalnya kamu kayak begitu gitu. Itu kan ya bener sih itu sahabatmu, tapi kan kita udah pacaran, udah mau menikah nih, apalagi kita mau menikah nih, boleh nggak kalau cuman diganti salamnya gitu, boleh nggak? Bisa, itu boleh diobrolkan. Tujuannya biar sama-sama tahu juga, nanti dikenalin juga temannya, gitu kan. Nah, pada saat dikenalin tuh ya juga ngobrol, ya nanti kalau ketemu jangan gitulah, wes beda lah. Sekarang kan udah istrinya orang, misalnya kayak begitu boleh nggak disampaikan. Ada batasan di sini ya. Yes. Okay. Termasuk juga panggilan yang sering kali terjadi kadang-kadang seruangan kantor, Cin, Say, Beb gitu ya. Beb. Itu juga disampaikan. Apalagi kalau kadang-kadang kan ada yang kayak berasa dipanggil apa suamiku gitu kan, istriku. Nah, itu kan juga perlu disampaikan ya. Tinggal ya tadi kedewasaan pasangannya tadi. Misalnya panggil Cin, panggil Beb begitu. Itu apakah hanya di kantor? Nah, apa hanya sekedar panggilan saja atau berlanjut hal apa? Nah, itu yang perlu dijelasin. Oke, dijelaskan sedetail-detailnya ya Mbak Titi ya di sini ya untuk pertemanan dengan lawan jenis bersama mungkin dengan pasangan Anda. Terima kasih. Kemudian ini yang terakhir pertanyaan dari Mbak Amanda. Ini kalau misalkan punya pasangan yang susah diajak komunikasi, kalau nggak ditanya nggak bakal tanya balik atau cerita. Ditanyain pun jawabannya tidak memuaskan. Nah, ini bagaimana ini untuk pertanyaan yang pertama? Laki ya? Mbak Amanda ini cewek. Oh, yang pasangannya laki. Oh, pasangan laki. Oke. Yes. Ya kan kemarin kan kita udah rumpi-rumpi. Laki-laki kan memang begitu. Ada yang memang dia bisa menjelaskan dengan enak, ada yang cuman ya enggak gitu kan. Ada yang bingung dia mau ngomong kayak apa gitu. Jadi satu dipahamin dulu. Okay. Jadi kita jawab singkat, nanti panjang lebarnya di YouTube-nya Sonora. Episode sebelumnya. Yang pasti laki-laki itu sehari punya kuota ngomong itu 2.000 kata. Laki-laki, kalau perempuan punya 20.000 kata. Oke. Dan laki-laki itu terbiasa mikirnya fokus. Oke. Jadi misalnya dijak ngobrol pendek-pendek itu ya begitulah. Ya memang begitulah. Nah, coba temukan Mbak Amanda, kalau diajak ngobrol langsung jawabnya pendek, misalnya di chat, jawabnya pendek apa panjang. Kalau di chat itu ternyata jawabannya panjang dan Mbak Amanda itu kepingin jawaban panjang, ya udah ngobrolnya lewat chat aja, dia lebih tenang mungkin kali ya. Karena ada beberapa orang itu yang pada saat ngobrol langsung tuh jadi kayak gugup gitu ya. Maunya ceritanya panjang tapi gugup, akhirnya ngeblank cuman jawabnya enggak tahu, kayak gitu-gitu aja. Ataupun nggak mungkin apa ya, maksudnya nggak bisa cara memulainya untuk ngobrol. Ya, bisa jadi. Dan itu nggak bisa disalahkan. Oh, ternyata kamu gitu ya, aku sudah pasanganmu loh, kamu nggak percaya sama aku dah. Nggak bisa, karena ini juga sekali lagi berkaitan dengan pola asuh di masa kecil. Oke, ada hubungannya dengan masa lalunya seperti itu ya. Oke, Mbak Amanda mungkin bisa diajak ngobrol lagi, mungkin sama pasangannya gitu ya, dan juga cari tahu lagi lah bagaimana
bagaimana karakter dari pasangannya. Kemudian ini pertanyaan kedua masih dari Mbak Manda. Kemudian kalau punya permasalahan dengan keluarga, pasangan misalnya dengan orang tua ataupun adik ataupun kakak, mungkin ini dari Mbak Mandanya sendiri ya, ini yang punya permasalahan dengan keluarganya, entah itu dari orang tua, adik ataupun kakak. Nah ini perlukah cerita ke pasangan juga? Kalau saya sebaiknya iya. Oke, karena pasangan kita ini, kalau orang sudah menikah, khususnya ya, kalau sudah menikah itu kan sudah seakan-akan punya kingdom sendiri, punya kerajaan sendiri. Saudara saya, saudaranya dia, itu seakan-akan seperti orang lain, sudah di luar kingdom. Oke. Jadi kalau ada punya masalah dengan saudara, ada baiknya kita cerita dengan pasangan. Oke, tapi kalau kita punya masalah, itu hindari untuk cerita keluar. Oke. Kalau kita dapat masalah dari orang luar nggak apa-apa, ceritanya ke suami. Kalau kita ada masalah berdua, masalah dengan pasangan, kalau kita ada masalah dengan pasangan, hindari untuk cerita keluar. Tapi kalau kita punya masalah di luar, kita boleh cerita ke pasangan. Karena pasangan inilah yang akan backup kita. Siapa tahu ngasih solusi ya di sini ya pasangan di sini ya. Tapi kalau misalkan dalam tahap pacaran gimana? Kalau ini kan konteksnya menikah. Kalau misalkan masih dalam tahap pacaran? Pacarannya seberapa? Karena gini, pacaran itu ada yang just have fun, ada yang sudah mengarah pada serius menikah. Oke. Sebaiknya kalau yang hanya boleh cerita jika sudah serius akan menikah saja. Kalau masih belum nikah, hindari, karena bisa kemungkinan putus di tengah jalan, malah rahasia keluarga kita malah sudah kebongkar ke dia. Tapi kalau sudah akan menikah, tadi ada yang akan tunangan, akan menikah, ya akan lebih baik jika pasangan kita itu juga mengenal kondisi keluarga saya, misalnya begitu kan ya. Sehingga ketika nanti sudah menikah, ada apa-apa di keluarga saya, dia sudah tahu, oh emang sifatnya begitu, ibaratnya begitu. Oke, baik buruknya harus tahu begitu ya ketika mau mendekati pernikahan ataupun masih dalam tunangan seperti itu. Terima kasih Mbak Manda yang sudah memberikan pertanyaan untuk hari ini. Nah, ini balik lagi kalau misalkan ini pasangan ini mempunyai rahasia seperti itu, kemudian akhirnya pasangannya itu tahu, oh ternyata pasanganku ini punya rahasia tapi sengaja nggak cerita ke saya, misalkan seperti itu. Kemudian menimbulkan reaksi marah dan juga mungkin malas ngomong ataupun renggang seperti itu. Nah, ini kira-kira apa sih yang harus dilakukan antara pasangan ini agar mau kembali lagi begitu untuk bisa hubungannya harmonis lagi begitu loh, seperti sebelum-sebelumnya, sebelum ada rahasia di antara mereka berdua seperti itu. Apa ya itu? Kok kita diam-diaman tadi? Kalau saya, yang kembali lagi, inti dari pernikahan, inti dari hubungan adalah komunikasi. Ngobrol. Bersedialah ngobrol, meskipun yang sakit hati, yang merasa dikecewakan, ngobrol lah, kenapa kok sakit hati? Ya kamu ternyata punya rahasia, bagian punya rahasia juga ngobrol lah, berikan informasi sebaik-baiknya. Nah, hindari untuk jadi pasangan kebatinan. Oke, dan apakah nanti ketika sudah saling cerita hubungannya akan langsung baik? Belum tentu juga. Tolong tunggu dulu. Kadang-kadang ada orang itu yang butuh butuh waktu untuk tenang dulu baru bisa menerima kenyataan. Ada yang langsung. Nah, jadi saran kami adalah ngobrol lah dan sabarlah. Ngobrol dan sabarlah, ini ya, dua hal ini ya yang memang harus dipegang teguh begitu, karena apapun resiko yang kita dapatkan ya seperti itu kalau misalkan kita tetap jujur ataupun membuka rahasia kita. Baik, terkait dengan topik kita pagi hari ini, yaitu perlukah punya rahasia dengan pasangan, apa nih yang menjadi closing statement terkait dengan pembicaraan obrolan kita selama 1 jam ini? Dari Mas Okta ataupun Kak Dinit, silakan. Yang jelas perlu tidaknya tergantung dari kesepakatan berdua. Pada saat memang perlu untuk punya rahasia, ya sama-sama menghormati. Pada saat memang kita harus open, ya yuk sama-sama bekerja bersama ya untuk menerima apapun rahasia tersebut. Dan menjaga rahasianya khusus berdua. Oke, khusus berdua ya, jangan sampai orang lain tahu begitu, apalagi dalam urusan pernikahan seperti itu. Baik, kalau dari kata Okta Kartika sendiri, adakah agenda?
agendanya ya tetap aja lah nanti kunjungin ke Kata Okta Kartika. Tetap ya. Ada di website kataoktakartika.com ataupun Instagram Kata Okta Kartika. Oke, itu dia. Terima kasih sekali lagi Kak Nitnit, Kartika Nika Widyasari SPSI CHCSA, praktisi psikologi dan konselor pernikahan dari Kata Okta Kartika, dan juga Mas Oktastika Badan Nirmala SPSI CHT CTSA, praktisi psikologi, penulis buku terapi pikiran bahagia dan konselor di kataoktakartika.com. Terima kasih untuk informasinya pagi hari ini, semoga bisa memberikan inspirasi untuk kita semuanya, dan kita ketemu lagi di lain kesempatan minggu depan tentunya dengan topik menarik yang lainnya. Sampai jumpa Kak Nini dan juga Mas Okta. Oke. Dan Sahabat Sonora, terima kasih yang sudah ikutan bergabung untuk hari ini, baik dari WhatsApp juga Sahabat Sonora maupun yang sudah memberikan komentar dari live IG dari Kata Okta Kartika dan tadi ya Sahabat Sonora. Dan tentunya saya Vina Putri harus pamit dulu di program Prof Live Talk pagi hari ini bersama dengan Kata Okta Kartika. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat menjalankan ibadah puasa dan salam sehat untuk Anda semuanya. Terima kasih telah Anda dengarkan Love Live Talk. Acara ini merupakan kerjasama Sonora Surabaya dengan Kata Okta Kartika. Love Live Talk setiap Senin jam 10 pagi hanya di Sonora Surabaya.